Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makiatur Rahmah, NIM U2019-4055 dari SPI 2. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan dan proses demokrasi di dalam Islam. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian demokrasi. Menurut Sidney Book, mengartikan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Dari definisi tersebut jelaslah bahwa demokrasi mengandung nilai-nilai, yaitu adanya unsur kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat, adanya pertanggungjawaban sebagai pemimpin. Sementara, menurut Abdurrahman Wahid, demokrasi mengandung dua nilai. Yang pertama, nilai yang bersifat pokok dan bersifat derivasi. Menurut Abdurrahman Wahid, nilai pokok demokrasi adalah kebebasan, persamaan, musyawarah, dan keadilan. Kebebasan artinya kebebasan individu di hadapan kekuasaan negara dan adanya keseimbangan antara hak-hak individu warga negara dan hak kolektif dari masyarakat. Nurholis Majid, seperti yang dikutip Nasaruddin, mengatakan bahwa suatu negara disebut demokratis sejauh mana negara tersebut menjamin hak asasi manusia atau HAM. Antara lain, kebebasan menyatakan pendapat, hak berserikat dan berkumpul. Karena demokrasi menolak diktatorianisme, feodalisme, dan otoritarianisme. Dalam negara demokrasi, hubungan antara penguasa dan rakyat bukanlah hubungan kekuasaan, melainkan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Demokrasi dalam Islam. Elemen-elemen pokok demokrasi dalam perspektif Islam meliputi asyura, al-musawah, al-adalah, al-amanah, al-masulliyah, dan al-hurriyah. Yang pertama adalah asyura. Asyura adalah suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan musyawarah. Jelaslah bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama di dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan begitu, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga adalah bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain, karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama. Yang kedua adalah al-adalah. Al-adalah adalah keadilan. Artinya, dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotisme. Betapa prinsip keadilan dalam sebuah negara sangat diperlukan. Sehingga ada ungkapan yang sangat ekstrim yang berbunyi, negara yang berkeadilan akan lestari kendati ia negara kafir. Sebaliknya, negara zalim akan hancur meski ia negara yang mengatasnamakan Islam. Yang ketiga adalah al-musawah. Al-musawah memiliki arti kesejajaran, egaliter. Artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga bisa memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat. Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau intuisi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat, demikian juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan begitu, pemerintah harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur, dan adil. Yang keempat adalah amanah. Amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu, kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh dengan rasa tanggung jawab. Persoalan amanah ini terkait dengan sikap adil, karena jabatan pemerintahan adalah amanah, maka jabatan tersebut tidak bisa diminta, dan orang yang menerima jabatan seharusnya merasa prihatin, bukan malah bersyukur atas jabatan tersebut. Inilah salah satu etika Islam dalam hal kepemimpinan. Yang kelima adalah masuliyah. Al-masuliyah memiliki arti tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri. Maka, rasa tanggung jawab bagi seseorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Dan kekuasaan sebagai amanah ini memiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat, dan juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dihayatinya prinsip pertanggungjawaban atau al-masuliyah ini, diharapkan masing-masing orang berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat luas. Dengan demikian, pemimpin atau penguasa tidak ditempatkan pada posisi sebagai Sayyid al-Ummah atau penguasa umat, melainkan sebagai Khadim al-Ummah atau pelayan umat. Dengan demikian, kemaslahatan umat wajib senantiasa menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan oleh para penguasa, bukan sebaliknya, rakyat atau umat ditinggalkan. Yang keenam adalah al-hurriyah. Al-hurriyah adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya, sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan akhlak al-karimah. Dan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Bahkan yang harus diwaspadai adalah adanya kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang melakukan kritik dan kontrol sosial bagi tegaknya keadilan. Jika sudah tidak ada lagi kontrol dalam suatu masyarakat, maka kezaliman akan semakin merajalela. Jika suatu negara konsisten dengan menegakkan prinsip-prinsip atau elemen demokrasi di atas, maka pemerintahan akan mendapat legitimasi dari rakyat. Dengan demikian, maka roda pemerintahan akan berjalan dengan stabil. Salah satu topik yang berkaitan dengan demokrasi di Indonesia adalah FPI. FPI adalah sebuah organisasi massa Islam yang berideologi radikal yang berpusat di Jakarta. Disebut Front karena orientasi kegiatan yang dikembangkan adalah pada tingkatan konkret berupa aksi nyata, agar senantiasa bersikap proaktif dalam melakukan pembelaan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Adapun kata Islam menunjukkan bahwa perjuangan FPI harus berjalan di atas ajaran Islam yang benar dan mulia. Latar belakang berdirinya FPI dapat dipetakan sebagai berikut. Yang pertama, dikarenakan situasi sosial budaya masyarakat yang jauh dari aturan dan ajaran agama Islam, di mana banyak perbuatan kemaksiatan masyarakat yang jauh dari aturan dan ajaran Islam, di mana banyak perbuatan kemaksiatan seperti narkoba, minuman keras, perjudian, dan bebasnya tempat-tempat maksiat berdiri yang beroperasi. Fenomena itu terjadi dengan dalih kebebasan hak asasi manusia
Yang kedua adalah faktor sosiopolitik, yaitu menurunnya peran negara terhadap masyarakat sehingga berdampak hilangnya tertib hukum. Menurut para aktivis FPI di era reformasi, pemerintah tidak dapat mengendalikan terjadinya tindak kemaksiatan di masyarakat karena pemerintah tidak bersikap tegas terhadap pelaku perbuatan kemaksiatan. Maka umat Islam harus berkewajiban mengambil inisiatif membantu pemerintah untuk mengurangi kemaksiatan tersebut. FPI didirikan mempunyai visi misi sebagai berikut. Yang pertama, visi gerakan FPI adalah penggerakan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu satu-satunya solusi untuk menjauhkan kemungkaran. Misi FPI yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar secara kafah di segenap sektor kehidupan dengan tujuan menciptakan umat solihat yang hidup dalam baldatun thayyibah dengan limpahan keberkahan dan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Gerakan FPI memiliki 5 prinsip gerakan Islam. Yang pertama adalah Allah adalah Tuhan kami dan tujuan kami. Yang kedua adalah Muhammad Rasulullah adalah teladan kami. Dan yang ketiga, Al-Quran adalah imam kami. Dan yang keempat adalah jihad adalah jalan kami. Yang kelima, syahadah adalah cita-cita kami. Semboyan perjuangan FPI itu adalah hidup mulia atau mati syahid. Adapun filsafat perjuangan FPI adalah bagi mujtahid difitnah itu biasa, dibunuh berarti syahid, dipenjara adalah uslah, diusir adalah wisata atau tamasya. Sehingga pemikiran baik visi ataupun misi dari FPI itu sangat bertentangan dengan demokrasi yang ada di Indonesia, dan itu bisa mengancam keutuhan negara Republik Indonesia dan Pancasila. Sehingga pada tanggal 30 Desember 2020, Wakil Menhukam yaitu Edi Umar Syarif membacakan keputusan bersama para menteri tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI. Alasan pembubarannya diantara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjaga eksistensi, ideologi, dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Republik Indonesia 1945, keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, isi anggaran dasar FPI bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Surat keterangan terdaftar. Yang ketiga adalah surat keterangan terdaftar atau SKT FPI sebagai ormas, berlaku sampai tanggal 20 Juni 2019, dan sampai saat ini FPI belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang surat keterangan tersebut. Yang keempat adalah kegiatan FPI ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kelima, pengurus dan anggota FPI sebanyak 35 orang sudah terlibat dalam tindak pidana. Yang keenam, pengurus dan anggota FPI sering melakukan berbagai tindakan razia atau sweeping di tengah masyarakat. Sebenarnya hal tersebut sudah menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum. Gerakan FPI bertentangan dengan prinsip demokrasi yang ada di Indonesia. Gerakan FPI adalah gerakan yang radikal dan bisa mengancam keutuhan NKRI dan Pancasila. Maka dari itu, organisasi FPI ini sudah seharusnya dibubarkan.